Bismillahirrahmanirrahim. Ana bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan izin bertanya, kenapa gaji setiap bulan selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup? Lalu bagaimana menurut pandangan Islam terkait dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga? Demikian pertanyaan Ustaz, semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Nah, jemaah, kalau bicara gaji yang tidak cukup ya, bukankah Allah memberikan rizki kepada semua orang? Semua ada rizkinya. Tapi Ustaz, kok nggak cukup Ustaz? Rasulullah SAW, rumahnya itu sering nggak hidup kompornya. 2 bulan kadangkala nggak hidup kompor. Apa yang dimakan? Kurma dan air. Rizkinya tetap ada. Rizkinya tetap ada. Karena selama orang itu masih hidup, berarti dia masih punya rizki. Tatkala ajal menjemput dia, rizki dia sudah habis. Walaupun dia punya uang banyak. Sehingga kalau dikatakan tadi gimana gajinya nggak cukup, seorang muslim, seorang muslimah, yang pertama dia harus yakin, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberi rizki. Yang kedua, dia juga yakin takdir Allah itu indah. Yang ketiga, terimalah apa yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti dia nggak berusaha, dia semangat bekerja. Tafadhol. Ketika dia merasa nggak cukup, umpamanya memang ada banyak tanggungan yang harus dilakukan, maka minta sama Allah SWT agar dicukupi. Dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar rumah bertawakal. Di rumah pun kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dicukupi. Kemudian bagaimana mengelola? Tadi jamaah. Kalau memang nggak cukup, dibikin cukup. Gimana dibikin cukupnya? Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan berpuasa sunnah beliau. Ketika bicara listrik, ya bagaimana kita hemat listrik? Jadi tatkala seorang punya uang, dia tahu suaminya uangnya sekian gajinya. Umpamanya anggap 1 juta. Ada orang yang sehari 1 juta. Ada yang sehari 100 ribu. Kalau dia ikut yang 100 ribu, berarti uang itu hanya cukup 10 hari. Taib. Seharusnya apa yang dia lakukan? Dia bagi nih 1 juta untuk 30 hari. Berapa jadinya? 30 ribu. Ya udah 30 ribu ini yang dicukupi. Beli beras. Wallahi jamaah, ana ingat ya. Masa lalu ana jadi mahasiswa di Madinah. Ana bawa istri. Ana bawa istri itu, ana dapat gaji, masih ingat. Ana dapat gaji waktu itu 852 real Saudi. Bayar kontrakan rumah itu 625. Sisa berapa? Sisa 225. Nah, 225 sisanya. Ana tiap hari ke kampus itu naik taksi dari rumah kontrakan itu 5 real, pulang pergi 10 real. Kalau sebulan udah 300. Kira-kira seperti itu. Ana ngomong habis nih duit. Akhirnya ana ngomong sama istri waktu itu. Sudah sisa uang gaji ini ana minta 100. Ana beli sepeda. Akhirnya tiap hari ana naik sepeda untuk mengirit biaya berangkat ke kampus. Ana masih ingat ketika berangkat ke kampus ya, ana ini lagi S2. Berangkat kampus naik sepeda, diketawain sama teman-teman. Ya Allah Syafiq, ente S2 naik sepeda, kata dia. Ya mau gimana sudah. Insya Allah Allah kasih rezeki. Dan ana sampaikan kepada istri ana, ya udah dicukupin duit ini. Walhamdulillah cukup. Rizki datang dari tempat lain. Ada yang ngasih beras waktu itu, ya memang ada tempat kita ngambil beras untuk bulanan. Jadi uang itu kita cukupin. Tatkala kita merasa nggak cukup, ya nggak bakalan cukup. Nabi sudah memberikan contoh kepada kita. Ketika nggak ada, engkau puasa. Jadi engkau semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurangnya rizki tersebut atau berkurangnya pemasukan tadi, engkau bisa puasa sunnah, suami puasa sunnah. Intinya harus saling memahami kondisi yang ada, kemudian dibagi, keinginan-keinginan ditahan, insya Allah cukup.
Barakallahu fikum, afwan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.